Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita mulai saja Sakopah pada kesempatan sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan 16.01. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah, wabil khusus silaturahim yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dicatat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibu syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izin terlebih dahulu untuk men-sharekan materinya ya. Teh Teh Nova, ini sudah terlihat materinya. Sudah, Bapak sudah terlihat. Baik, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sholihin fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi tasdidatil fatihati. Faslun fasal fi tasdidatil fatihati. Tetap itu pasal di dalam menjelaskan tasdidnya Fatihah. Tasdidatul Fatihati. Adapun tasdidnya Fatihah, arba'a asyarata. Ada 14. Bismillahi, adapun tasdidnya bismillah, fauqal lami, di atas huruf lam. Ini ada kalimah yang dibuang, ada kalimah yang disimpan kalau ditakdirkan, dimunculkan menjadi tasdidu bismillahi. Nah, itu gitu. Bismillahi, adapun tasdidnya bismillah, fauqal lami, di atas huruf lam. Ar-Rahmani, adapun tasdidnya Ar-Rahman, fauqar ra'i, di atas huruf ro.
Ar-Rahimi. Adapun tasdidnya Ar-Rahim fauqar ra'i di atas huruf ro. Alhamdulillahi. Adapun tasdidnya alhamdulillahi fauqa lamil jalalati. Di atas lamnya lafad Allah. Rabbil alamin. Adapun tasdidnya Rabbil alamina fauqal ba'i di atas huruf ba. Ar-Rahmani. Adapun tasdidnya Ar-Rahmani fauqar ra'i di atas huruf ro. Ar-Rahimi. Adapun tasdidnya Ar-Rahimi fauqar ra'i di atas huruf ro. Maliki yaumiddin. Adapun tasdidnya maliki yaumiddin fauqad dali di atas huruf dal. Iyyaka na'budu. Adapun tasdidnya iyyaka na'budu fauqal ya'i di atas huruf iya. Wa iyyaka nasta'inu. Dan adapun tasdidnya wa iyyaka nasta'inu fauqal ya'i di atas huruf iya. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun tasdidnya ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi di atas huruf shad. Siratal ladzina. Adapun tasdidnya siratal ladzina fauqal lami di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun tasdidnya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dodi walami di atas huruf dod dan huruf lam. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau baca, dipersilahkan.
Ada yang mau baca? Teh Safira Khairani boleh dibaca teh. Ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun satu pasal, tasdidatul fatihatu arba'a asyrota. Adapun tasyid fatihah ada 14. Bismillahi, adapun tasyid bismillah. Fauqol lam, di atas huruf lam. Ar-Rahmani, adapun tasyid Ar-Rahman. Fauqorro, di atas huruf ro. Ar-Rahim, adapun tasyid Ar-Rahim. Fauqorro, di atas huruf ro. Alhamdulillahi, adapun tasyid Alhamdulillah. Fauqa lamil jalalah, di atas lamnya lafaz Allah. Robbil alamin, adapun tasyid Robbil alamin. Fauqal ba, di atas huruf ba. Ar-Rahim, adapun tasyid Ar-Rahim. Fauqara, di atas huruf ro. Ar-Rah Ar-Rahman, ada Ar-Rahman fauqara. Ar-Rahim, adapun tasyid Ar-Rahim. Fauqara, di atas huruf ro. Malik Yaumiddin, adapun tasyid Malik Yaumiddin. Fauqadal, di atas huruf dal. Iyyaka na'budu, adapun tasyid Iyyaka na'budu. Fauqal ba, di atas huruf ba. Wa iyyaka nasta'in, adapun tasyid wa iyyaka nasta'in. Fauqal ba, di atas huruf ba. Ihdinas siratal mustaqim, adapun tasyid ihdinas siratal mustaqima. Fauqa sod, di atas huruf sod. Siratal ladina, adapun tasyidnya siratal ladina. Fauqal lam, di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun tasyidnya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fauqas shadi wal lam, di atas huruf dot dan huruf lam. Alhamdulillah. Anissa, Turun Ustadz. enggak sami-sami. Teh Anissa boleh baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, adapun tasdidnya di dalam huruf Bismillahi fauqalam, ada di atas lafad lam, ada di atas huruf lam lafad Allah. Ar-Rahmani, adapun tasdidnya Ar-Rahmani fauqaro, di atas huruf ro. Ar-Rahimi, adapun tasdid di atas huruf Ar-Rahimi, di atas huruf ro fauqaro. Alhamdulillahi, adapun tasdid dalam Alhamdulillahi fauqala mil jalalah, dalam huruf lam lafad Allah. Robbil alamina, adapun tasdidnya Robbil alamin eh, di atas huruf ba. Fauqal ba, di atas huruf ba. Ar-Rahmani, adapun tasdidnya Ar-Rahimi. Ar-Rahmani, di atas huruf ro. Fauqaro. Ar-Rahimi, adapun tasdidnya Ar-Rahimi. Fauqaro, di atas huruf ro. Maliki Yaumiddin, adapun tasdidnya Malik Yaumiddin, di atas fauqadal, di atas huruf dal. Iya karena budu, adapun tasdidnya iya karena budu, di fauqal ya, di atas huruf ya. Wa iya karena stain, adapun tasdid dalam huruf wa iya karena stain, dalam huruf fauqal ya.
di atas huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun tasdidnya ihdinas siratal mustaqim di atas sod fauqal sod. Syiratal ladzina. Adapun tasdidnya syiratal ladzina di atas fauqal lam, di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun tasdidnya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqal dad walam, di atas huruf dod dan huruf lam. Baik, hatur nuhun. Satu lagi Teh Tiara. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pasal tasdidatul Fatihah. Adapun tasdid Fatihah arba'a asyarota ada 14. Bismillahi. Adapun tasdid bismillah fauqal lam, di atas huruf lam. Ar-Rahmani. Adapun tasdid Ar-Rahmani fauqaroi, di atas huruf ro. Ar-Rahimi. Adapun tasdid Ar-Rahimi fauqaroi, di atas huruf ro. Alhamdulillahi. Adapun tasdid alhamdulillahi fauqala mil jalalati, di atas lamnya lafaz Allah. Rabbil alamina. Adapun tasdid Rabbil alamina fauqal ba, di atas huruf ba. Ar-Rahmani. Adapun tasdid Ar-Rahmani fauqar ra'i, di atas huruf ro. Ar-Rahimi. Adapun tasdid Ar-Rahimi fauqar ra'i, di atas huruf ro. Malik yaumiddin. Adapun tasdid Malik yaumiddin fauqad dali, di atas huruf dal. Iya kana abudu. Adapun tasdid iya kana abudu fauqal ya'i, di atas huruf ya. Wa iya kana stain. Adapun tasdid wa iya kana stain fauqal ya, di atas huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun tasdid ihdinas siratal mustaqim fauqas shad, di atas huruf shad. Siratal ladzina. Adapun tasdid siratal ladzina fauqal lam, di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun tasdid an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dodi wal lam, di atas huruf dod dan huruf lam. Baik, hatur nuhun Teh Tiara. Sami-sami, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pasal ini musannif menjelaskan terkait tasdidnya Fatihah. Sebagaimana yang sebelumnya sudah dibahas bahwa di antara syarat sahnya membaca Al-Fatihah itu adalah menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah dan menjaga tasdidnya Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau seandainya ada di antara tasdidnya di dalam suratul Fatihah tidak dibaca, maka ini bisa menyebabkan
Fatihahnya tidak sah. Kalau seandainya Fatihahnya tidak sah, menyebabkan juga sholatnya tidak sah. Oleh karenanya, penting sekali diperhatikan ketika membaca suratul Fatihah terkait tasdid-tasdidnya. Maka dalam pasal ini musonif menjelaskan, mengingatkan kembali kepada kita semuanya terkait tasdid-tasdidnya Fatihah. Maka menurut musonif pengarang kitab ini Syekh Salim bin Sumer bahwa tasdidnya yang ada di dalam Quran surah Al-Fatihah itu semuanya ada 14 yang diawali dengan Bismillahi. Karena Syekh Salim bin Sumer bermadhab asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'iyah, maka musannif Syekh Salim bin Sumer menetapkan bahwasannya Bismillah itu termasuk ke dalam bagian daripada suratul Fatihah. Sehingga manakala kemudian tidak membaca tasdid di atas lamnya lafaz Allah ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ini menyebabkan suratul Fatihahnya tidak sah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kadang sering terjadi ketika membaca kalimat atau membaca suratul Fatihah karena saking cepatnya sehingga tasdidnya tidak diperhatikan. Dulu kita pernah mendengar ya, entah tahun berapa, saya lupa lagi, ketika sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Wah, itu cepat sekali membaca Fatihahnya. Sehingga eh, ada kemungkinan tasdid-tasdidnya itu tidak terbaca. Jadi kalau seandainya tasdidnya tidak dibaca, tidak digunakan, maka ini menyebabkan suratul Fatihahnya tidak sah. Kalau suratul Fatihah, maka sholat tarawih yang 23 rakaat dalam keadaan cepat begitu, maka sholat tarawihnya juga tidak sah. Sehingga yang ada sampai gawe teka pakai begitu ya. Maka perlu diperhatikan sekali terkait tasdid-tasdidnya Fatihah. Adapun yang ke-14 ini, yang pertama adalah Bismillahi. Jadi tasdidnya Bismillahi itu berada di atas lamnya lafaz Allah. Bismillahi. Ar-Rahmani, kemudian yang selanjutnya Ar-Rahmani tasdidnya fauqara'i di atas huruf ro. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi fauqara'i tasdidnya Ar-Rahimi itu berada di atas ro. Nah, ini bisa dipastikan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tasdidnya. Alhamdulillahi fauqalamil jalalah, tasdidnya berada di atas lam lafad lafdul jalalah, yaitu di atas lamnya lafad Allah. Rabbil alamina fauqal ba'i, tasdidnya Rabbil alamina di atas huruf ba. Ar-Rahmani fauqara'i, tasdidnya Ar-Rahman itu di atas huruf ro. Ar-Rahimi tasdidnya Ar-Rahimi fauqara'i di atas huruf ro. Maliki yaumiddin tasdidnya Maliki yaumiddin fauqad dali di atas huruf dal. Iyyaka na'budu. Nah, Bapak Ibu, Iyyaka na'budu kalau ini keseringan ya. Keseringan ketika membaca Fatihah kadang membaca iyanya tasdidnya tidak dibaca. Jadi ditipiskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya tidak ada. Kalau ketika membaca iyyaka itu tasdidnya tidak dibaca, tidak sah. Baca Fatihahnya ini udah jelas. Tapi kalau seandainya memang secara sengaja tidak dibaca tasdidnya padahal dia tahu sengaja, maka ini menyebabkan Bapak Ibu sekalian ya, menyebabkan dia termasuk ke dalam orang yang kufur. Kufur itu keluar daripada keislaman. Dia tahu iyaka ketika ditipiskan dibacanya tidak menggunakan tasdid, itu maknanya adalah do'us syamsi. Do'us syamsi itu adalah sinarnya matahari. Jadi kalau ditipiskan iyyaka na'budu berarti kami menyembah kepada sinar matahari. Nah, ini kan
eh, jadi salah maknanya. Bahkan kalau disengaja, ini bisa menyebabkan keluar daripada keislamannya. Dia tahu maknanya, dia sengaja. Nah, ini menyebabkan selain daripada sholatnya tidak sah, dia keluar daripada keimanan. Fauqal ya'i, iya kana budu, iya kana budu, itu berada di atas ya. Wa iya kana sta'inu, fauqal ya'i, tasdidnya iya kana sta'inu, fauqal ya'i, itu di atas ya. Ihdinas siratal mustaqimah, ihdinas siratal mustaqimah, tasdidnya ihdinas siratal mustaqimah, fauqal sadi, itu di atas huruf sad. Siratal ladzina an'amta alaihim, fauqal lami, tasdidnya siratal ladina fauqa lam di atas huruf lam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dan tasdidnya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di atas huruf dod dan di atas huruf lam. Nah, ini maksudnya menguatkan kembali kepada kita akan ketelitian dan kehati-hatian ketika membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kemudian membaca Fatihah di 14 ini maka harus dibaca tasdid. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka diperhatikan mana saja ketika kita membaca Fatihah harus ditasdidkan. Nah, menurut musonib dalam suratul Fatihah ini ada 14 yang harus dibaca tasdid. Ada satu di antara 14 ini yang tidak dibaca menyebabkan Fatihahnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semakin memperbaiki dan semakin berhati-hati ketika membaca suratul Fatihah. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, dipersilahkan. Ustadz boleh bertanya? Boleh, Bu Yanti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz, ilmu-ilmunya sangat bermanfaat sekali. Yang Bu Yanti tanyakan, ketika kita ingin mengajarkan kepada orang tua atau ya kadang-kadang orang tua mah kalau bacanya itu baca Al-Fatihahnya tidak ada tasdid gitu ya. Maksudnya teh nggak pakai tasdidnya gitu. Jadi nggak gereleng gitu gitu Ustadz ya, membaca surat Al-Fatihah tuh gitu. Kita kan sebagai orang yang lebih muda itu bagaimana cara mau mengingatkan kadang lidahnya suka rada ini kalau sudah tua mah gitu. Apakah sholatnya sah atau tidak gitu untuk yang orang tua yang memang belum tahu bacaannya tuh nggak ada tasdidnya nggak apa gitu. Baik. Baik, saya izin jawab dulu untuk pertanyaan dari Bu Yanti ya. Jadi, eh, jadi pentingnya mencari ilmu, pentingnya ibadah yang disertai dengan ilmu, ya begini. Bukan masalah diterima atau tidak, tapi masalahnya adalah sah atau tidak. Karena bagaimana mungkin diterima oleh Allah kalau seandainya ibadah juga tidak sah ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Syekh Ruslan dalam kitab Zubad menyampaikan, wa kullu man wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang ibadah tanpa ilmunya tentu rugi, ditolak gak diterima. Jadi kalau ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya ya mardudatun latuk balu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sehingga dengan ilmu itu bisa memperbaiki amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Maka tidak heran ketika Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita, an-nasu kulluhum halka ilal alimun. Semua manusia itu celaka
ilal alimuna kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka ilal amiluna. Dan orang yang berilmu pun masih terkategorikan celaka. Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka ilal muflisuna. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun masih terkategorikan celaka. Kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Tapi semuanya itu amal, ikhlas, itu diawali dengan ilmunya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oleh karenanya, kalau seandainya memang merasa bahwasannya saya belum bisa, terus belajar. Disampaikan terus, belajar terus gitu ya Bu Yanti. Sama-sama belajar, mengingatkan terus. Adapun ketika kemudian salah dalam keadaan masih belajar, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi terus belajar, terus memperbaiki. Udah Allah Madat yang Maha Tahu bahwa kita tuh sadar ilmunya tidak seberapa. Kita berusaha untuk memperbaiki ibadah sholat. Kalau seandainya memang kita belajar tapi ternyata belum sesuai, ya mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan tetap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya eh, ada satu hadis juga yang disampaikan oleh Rasulullah yang membuat kita semuanya harusnya lebih waspada, Bapak Ibu sekalian. Ya'ti zamanun ala ummati yusalluna wa la yusalluna. Akan datang satu zaman nanti ala ummati kepada umatku yusalluna wa la yusalluna. Mereka mengira dirinya sholat wa la yusalluna padahal mereka tidak melaksanakan ibadah sholat. Seperti apa kondisinya? Yaitu tadi orang yang sholat tapi tidak disertai dengan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Terus berusaha, Bu Yanti, mudah-mudahan usaha ikhtiar yang terus dilakukan, Allah Dat yang Maha Mengetahui, mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Boleh silakan, siapa Teh Ami Syarifah? Ditanya apa Teh? Jadi Teh Ami, kalau tidak jadi, boleh Pak Asep Dadang. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ini ada 3 hal yang ditanyakan dengan kaitan dengan surat Al-Fatihah. Di dalam kalimat Maliki Yaumiddin, di sana kan ada panjang ya ininya, ada 2 harokat. Tapi ada imam yang membacanya itu pendek gitu. Maliki Yaumiddin, Jadi namanya pendek. Kan di dalam Fatihah ini maknanya panjang. Tapi kalau kita melihat dari surat Malikin Nas itu pendek, mempunyai makna yang sama sepertinya. Apakah itu bisa mengubah makna di dalam Fatihah ini? Dibaca Malikiyah dengan makna pendek, apakah diperbolehkan atau membatalkan Fatihahnya? Yang pertama itu. Yang kedua, di kalimat wa iya kak, iya kak. Kalau kebanyakan yang membacanya itu iya kananya itu langsung nyambung. Iya karena wa iya karena tapi ada yang membaca iya nah dari kak ke nanya itu seperti ada staktah walaupun tipis gitu. Iya kak wa iya kak nas. Nah jadi iya kaknya nyambung, kenanya itu ada sedikit saktah. Nah ya dari kedua kedua kondisi tersebut, apakah tidak ada masalah gitu ya dengan kondisi tersebut atau ada perubahan makna gitu. Yang ketiga, di dalam ayat terakhir siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sana kan ada yang di apa dulu ada yang di wakaf gitu. An'amta alaihim. Kemudian karena di wakaf juga di sana ada wakaf la ya yang sebenarnya tidak boleh berhenti gitu. Tetapi tidak mengulang. Jadi langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu yang benar itu yang seperti apa Ustaz dari ketiga itu? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, Pak Asep Dadang, hatur nuhun pertanyaannya. Karena 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Asep ini terkait kiroah, begitu ya.
Nah, ini nampaknya harus kita sama-sama tanya ke Ustadz Dadan. Kiranya begitu, karena terkait kira ini saya mohon maaf belum terlalu menguasai ya Pak Asep. Apakah Siap, Ustaz. kemudian eh, Maliki Yaumiddin bisa dibaca pondok atau tidak, pondok pendek atau panjang, termasuk iya karena ada seperti ada saktah ya, berhenti sejenak, tidak langsung dibaca, termasuk siratal ladzina an'amta alaihim berhenti di sana. Nah, itu memang pembahasannya lebih kepada kiroah. Tapi yang saya ketahui, saya mohon izin jawab mungkin satu saja ya Pak Asep. Yang pertanyaan Ya, ketiga, Pak. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, kita tahu bahwasannya ada salah satu syekh yang menjelaskan, kita mungkin sering lewat di beranda TikTok, yang punya TikTok, IG atau Facebook, itu menyampaikan bahwa tidak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, begitu ya. Harus Ya, Ustaz. dilangsungkan. Kalau mau berhenti pun jangan di sana. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, nanti balik lagi kan begitu. Tapi kalau di dalam penjelasan kitab Tanbihul Gofilin itu dijelaskan apakah boleh berhenti ketika membaca Siratal Ladzina An'amta Alaihim, berhenti di sana apakah boleh atau tidak. Nah, dalam kitab Tanbihul Gofilin itu disampaikan adanya kebolehan ketika ketika berhenti pada saat Siratal Ladzina An'amta Alaihim. Ya. Itu dalam kitab Tanbihul Gofilin yang saya pernah temui, ya, yang saya pernah temui dan pernah saya baca. Tapi untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti saya coba akan cari kembali, begitu ya. Siap, Ustaz. Walaupun tadi tidak diperbolehkan oleh salah satu di antara syekh yang menjelaskan di media sosial, tapi dalam kitab Tanbihul Gofilin itu masih diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama hanya memakruhkan sebetulnya begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, untuk iyaka dan apa satu lagi Maliki Malik. itu wallahu alam bisawab. Saya nanti tanya terlebih dahulu Pak Asep, mohon izin. Siap, Ustaz. Nah, ini terkait Atenan, usul Ustaz. silat Atenan. ya. Ya, kan kasiran. Siap, insya Allah. Wa iyakumul jaza, mohon maaf. Baik, saya kira cukup. Teh Ami mau bertanya? Tidak ya? Cukup Baik. Ustaz. Baik, cukup ya karena sudah menunjukkan pukul 16.39. Mudah-mudahan ada Assalamualaikum, manfaat. Pak Ustadz. Boleh bertanya sebentar satu aja? Gimana Teh? Ya, ini Pak Ustadz. Kalau misal ini di luar tema, kalau misalkan niat salat duha itu yang betul teh seperti apa? Misalkan usolli sunata duhai atau usolli sunata duha rakaat ini langsung gitu, Pak Ustadz. Gitu aja. Oh, ini Teteh yang bertanya di grup itu ya? Ya, Ya. Baik, yang saya tahu sih tidak ada i-nya, oh itu gitu. duha saja, begitu ya. Tidak Usolli, duhai, begitu. uh, usolli sunata duha rakaat ini gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau mau lengkapnya, ya lengkapnya memang begitu, soli sunata duha. Tapi kalau tidak dibaca sunnahnya saja juga tidak diperbolehkan kan? Kenapa? Oh, Karena ini sholat sunnah. Karena yang sholat sunnah itu yang wajib itu adalah qasdul fi'li dan at-ta'yin. Al-fardiyah atau sunnahnya tidak diwajibkan untuk dibaca. Kecuali dalam sholat fardu. Fardunya dibaca. Usolli fardhu duhri, usolli fardol asri. Tapi kalau dua usolli duha saja itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan ada yang menyempurnakan usolli sunata duha itu juga diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ada orang yang usoli duha saja, saya niat sholat duha saja itu sudah cukup dalam berniat. Gitu Teh Abi. Jadi iya. tidak usah menggunakan usoli sunata duha. Ya. Oh, Karena iyanya di sana iyanya iya bebek di sana gitu ya. oh iya. Ya, atur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hatur nuhun Pak Uswandi. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Elmuna. Syukran Ustaz, Syukron jazakumullah Ustaz. khair. Allah jaza. Amin.